Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita sudah sampai pada ayat surat Al-Baqarah ayat 103. Insyaallah kita akan mengkaji beberapa ayat berikutnya dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan 3 ayat pada malam hari ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 103, 104 dan 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Baik, kita terjemahkan. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Walau annahum amanu, seandainya mereka adalah orang-orang Yahudi, seandainya mereka amanu wattaqaw, seandainya mereka beriman dan bertakwa, akan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan pada mereka di dalam kehidupannya. Lau kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka itu mengetahui. Jadi di dalam ayat ini menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita sikap dan sifat orang-orang Yahudi yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Walaupun sudah didatangkan kepada mereka para Rasul, dari Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa alaihissalam, kemudian datang kepada mereka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap tidak mau mengikutinya. Mereka tetap tidak mau mengikuti apa yang disampaikan. Meskipun mereka tahu bahwa
yang datang kepada mereka itu adalah al-haq. Yang datang kepada mereka itu adalah kebenaran. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, seandainya mereka orang-orang yang mengikuti sihir ini, mereka yang sebelumnya menolak apa yang datang dari Rasulullah, ya. Ayat 101, ya, itu sebelumnya menjelaskan bahwa ketika datang kepada mereka Rasul kemudian membawa satu petunjuk dan mereka tidak mau menerimanya, bahkan mereka mengikuti setan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menjual keimanannya, menjual keyakinannya. La bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Nah, ini yang paling berbahaya. Jadi mereka menjual keimanannya dengan apa? Dengan mempercayai sihir itu. Seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la mathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Di dalam tafsir ini disebutkan ketika mereka mengikuti, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kehidupannya itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Jadi kebaikan atau keberkahan yang datang kepada mereka itu sesuatu yang sangat bermanfaat. Ketika orang itu mendapatkan keberkahan di dalam hartanya, harta itu meskipun sedikit, ya, tetapi dia bermanfaat, selalu mendatangkan kebaikan-kebaikan, itu namanya keberkahan. Ya. Kalau ada orang-orang kafir hari ini yang menikmati kehidupan dunia, yang memiliki kemewahan-kemewahan, itu atas rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu diturunkan kepada seluruh makhluknya, baik yang kafir maupun yang mukmin. Tetapi keberkahan di dalam kehidupan itu tidak diberikan kecuali kepada orang yang beriman. Lau amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya mereka itu beriman dan bertakwa, sungguh Allah akan menurunkan keberkahan, membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi banyak manusia ini yang mendustakan. Nah, di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang mendustakan akan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita yang tidak, ya, yang mungkin kedudukan atau tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi, ya. Orang-orang yang sudah memiliki pengalaman, memiliki ilmu yang tinggi pun kadang-kadang dia tidak bisa, ya, memahami kebenaran ini. Tertutup pandangannya, tidak bisa melihat kebenaran yang datang di hadapannya. Nah, karena Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, jadi ada 3 faktor. Ketika kita mempertimbangkan sesuatu, itu akan bisa terjerumus kepada kesesatan apabila kita hanya mengandalkan atau menuruti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, seorang mukmin hendaknya taqdimus syar'i 'alal aqli wa taqdimul aqli 'alal hawa. Nah, ada 3. Yang pertama adalah yang paling tinggi, yang paling atas, kita harus mendahulukan syariat. Syariat ini apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ma qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat ini paling tinggi. Kita letakkan kedudukan syariat ini di atas segala-galanya. Ya. Mendudukan syariat itu di atas segala-galanya. Kemudian pertimbangan berikutnya adalah meletakkan akal.
Ya. Jadi akal itu bukan diletakkan di atas syariat, akan tetapi apa? Taqdimus syar'i 'alal aqli, meletakkan syariat di atas akal. Kemudian berikutnya adalah taqdimul aqli 'alal hawa. Nah, ini perlu difahami. Jadi kita harus meletakkan syariat di atas akal. Kenapa? Karena syariat ini mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sudah tidak bisa dirubah lagi. Dan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan ini harus kita yakini. Tidak boleh kita ragu-ragu. Tidak boleh sedikit pun ada keraguan di dalam hati kita. Sebagaimana orang munafik, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini tidak boleh. Kalau kita ragu, seperti apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah yang dulu pernah kita kaji bersama. Ada sebagian manusia ini yang mengatakan may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada yaumil akhir. Wa ma hum bimu'minin. Tapi mereka tidak beriman sama sekali. Wonten napa mboten sing ngeten niki? Wonten napa mboten? Wah, kata nih mboten saged diitung niki. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini sangat berbahaya. Ketika kita tidak meletakkan syariat di atas segala-galanya dan kita ragu, maka kita akan menggunakan akal. Dan akal ini menjadi segala-galanya. Pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ada kelompok Mu'tazilah yang menuhankan akal di atas segala-galanya, yang menjadikan pertimbangan, ukuran baik dan tidaknya itu adalah dengan akalnya, sehingga kebenaran pun diukur dengan otaknya. Sementara otak kita, akal kita ini terbatas. Ketika akal kita ini tidak tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa menjadi orang yang tersesat. Ya. Ukurannya adalah akal kita. Dan yang paling berbahaya adalah ketika menggunakan akal itu sesuai dengan hawa nafsunya. Maka perbedaan kita, perbedaan manusia dengan binatang itu terletak pada apa, Pak? Pada akalnya. Nah, ketika akal sudah tidak mengikuti syariat, maka condonglah akal ini mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu seorang muslim, dia tidak akan menggunakan akalnya kecuali atas petunjuk Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Begitulah ketika Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu berkata, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencium Hajar Aswad, aku tidak akan melakukannya. Kenapa? Menurut akal yang dicium itu apa? Batu. Tetapi itu adalah syariat yang harus dilakukan, sunnah, ya. Maka aku mengikutinya. Makan menggunakan, ya, sunnahnya dengan duduk dan menggunakan tangan kanan. Menurut akal, ya, kira-kira baik atau tidak? Baik, ya. Tapi menurut hawa nafsunya, ya, karena terbiasa pakai tangan kiri, makan tangan kiri, kemudian sambil berlari, tidak ada masalah. Oleh karena itu, ketika kehidupan kita ini ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus
memiliki satu prinsip, taqdimus syar'i 'alal aqli wa taqdimul aqli 'alal hawa. Jadi kita harus meletakkan syariat itu di atas akal dan meletakkan akal ini di atas hawa nafsu. Kalau seandainya akal sehat kita ini tidak kita gunakan, maka hawa nafsu kita ini akan banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Kenapa? Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu menyuruh orang itu untuk berbuat jahat. Coba kita lihat di dalam surat Yusuf itu ya, ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh seorang istri raja, Zulaiha, apakah ketika itu Nabi Yusuf tidak condong? Ya, ditutup rapat ya, kemudian berhadapan dengan seorang wanita yang cantik, berduaan. Apakah ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam tidak condong untuk berbuat maksiat? Sebagai seorang manusia, Nabi Yusuf alaihissalam tetap memiliki apa? Kecondongan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Hawa nafsu itu tetap akan menyuruh kepada keburukan, tetapi kita menggunakan akal. Kalau tidak menggunakan akal, itu seperti hewan. Maka kalau manusia itu hanya menggunakan nafsunya, tidak menggunakan akalnya, bahkan tidak mengikuti syariat, dia seperti hewan. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kal an'ami balhum adall. Manusia itu seperti, kalau dia tidak mengembalikan kepada aturan Allah dan tidak menggunakan akal sehatnya, dia akan seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Bahkan seorang ulama pun digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf itu sebagai apa? Sebagai seekor, kalau ulama kelasnya itu seorang alim, seorang ulama, seorang kiai, tetapi dia tidak menggunakan akal sehatnya dan tidak mengikuti kebenaran yang sudah diketahuinya dan tidak mengamalkannya, maka mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Kalbun. Ya. Ma makna kalbun? Ya. Coba dibuka surat Al-A'raf Mas, ayat 175, 176. Al-A'raf itu surat ke-7 ayat 175 ya, dan 176. Coba dibaca ya. Dibaca artinya saja. Monggo Mas, jenengan. Dan katakanlah Muhammad kepada mereka, jika orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia meletakkan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai tergoda, maka jadilah termasuk orang yang sesat. Ya, ayat berikutnya ganti Mas, jenengan. Yang keras. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamannya seperti anjing jika kamu memelihara, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu memberikannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya, Masya Allah. Jadi ini masih terkait dengan kisahnya orang-orang Yahudi, ya. Ini terkait dengan kisahnya orang-orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini
ayat ini turun terkait dengan seorang ulama namanya Bal'am bin Ba'urah. Ada seorang ulama yang dia ini sangat alim. Bahkan di dalam riwayat dikatakan ketika orang itu datang kepada Bal'am meminta doa, misalnya ya dagangannya kok sepi ya, minta doa, didoakan sama Bal'am, dagangannya laris. Seketika itu ya, hari itu juga dagangan itu laris. Ketika sakit minta didoakan sembuh, ketika itu sembuh. Karena saking alimnya, lidahnya Bal'am ini ya langsung didengar oleh Allah dan dikabulkan. Saking alimnya. Tetapi di akhir hayatnya Bal'am ini ternyata mengikuti hawa nafsunya, menuruti penguasa yang ingin menghancurkan Nabi Musa dan bala tentara. Sehingga Bal'am dipaksa untuk berdoa agar apa? Nabi Musa dan bala tentaranya ini hancur. Tetapi ketika itu Bal'am lidahnya keseleo, ya. Bahkan di dalam tafsir itu disebutkan lidahnya menjulur sampai melebihi ini ya, sampai ke dada. Jadi lidahnya itu memanjang. Ya. Mestinya dia berdoa, ya Allah hancurkanlah Musa dan tentaranya. Ya. Tetapi apa yang dikatakan? Ya Allah hancurkanlah penguasa dan rakyatnya. Hancurkanlah penguasa ini dan rakyatnya. Apa kata raja pada saat itu? Hai Bal'am, apa yang kamu katakan? Saya sudah berusaha untuk mendoakan Musa, tapi lidah ini tidak bisa. Lidah ini tidak bisa. Karena doanya itu mustajab, ya, doanya itu makbul, ya. Mereka takut penguasa zalim dan rakyat, ya, dan penguasa dan menteri-menterinya ketakutan karena doa Bal'am ini. Maka ketika seorang alim dikatakan di dalam ayat ini, watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Ya. Jadi di dalam ayat ini sangat jelas sekali dikatakan bahwa ketika kita mendapatkan satu berita, ya, yaitu adanya seorang yang diberikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami kitab-kitab Allah. Berarti orang ini alim, pinter. Ya, kalau hari ini itu kiai, ya, kiai, ulama, ustadz, dai. Ya. Fansalakha minha. Akan tetapi ketika dia memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemahaman kepadanya, dia mengetahui kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an ini, dia melepaskan ayat-ayat itu, fansalakha minha. Yang dimaksud dalam ayat ini justru adalah orang yang paham Islam beneran, tetapi dia melepaskan ayat-ayat itu, fansalakha minha. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakanu minal ghawin. Justru dia mengikuti siapa? Setan-setan itu. Ya. Ini Allah langsung mengatakan, ulama-ulama yang sudah memahami kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an, memahami kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian melepaskannya, mereka itu mengikuti siapa? Setan. Dan disesatkan. Ya Allah, sedih Pak hari ini Pak, mendengar banyak ulama yang sakit, mendengar banyak ustadz-ustadz kita yang terkena, ya, musibah, ujian, sakit. Kemudian beberapa hari ini juga, dalam pekan-pekan ini banyak yang meninggal dunia ulama-ulama ini. Ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang jelas-jelas
perjuangannya untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala satu demi satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita teringat dengan sebuah hadis. Tidak akan datang hari kiamat ini ya, sampai apa? Allah mengangkat ilmu. Dengan apa? Diwafatkannya para ulama. Sampai rakyat itu fa'aftau. Mereka meminta fatwa kepada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak faham ilmu agama. Fa'aftau wa dhallu wa adhallu. Akhirnya apa? Pemimpin-pemimpin yang bodoh ini memberikan fatwa kepada rakyatnya, menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Nah, kalau tidak ada ulama lagi di antara kita, bagaimana kita bisa menjalankan kebenaran, bisa menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat? Sementara kita itu hari ini banyak dicekoki, banyak ya, diberikan informasi-informasi, berita-berita hoax, ya, berita-berita yang membuat kaum muslimin ini ya, semakin hari semakin terjadi konflik di antara sesama, sehingga akhirnya mereka yang menang, orang-orang kafir yang menang. Bahkan para ulama pun hari ini terjadi konflik di antara ulama yang satu dan yang lainnya, ustadz yang satu dan yang lainnya saling menyalahkan. Gini apa mboten? Terus kita ini yang awam seperti apa? Kita ini yang masih tolabul ilmi, penuntut ilmu, terus ngikut yang mana? Sementara orang-orang yang alim kondisinya seperti itu. Maka kita bisa lihat, Pak, orang-orang yang alim, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka akan mengikuti syaitan dan disesatkan oleh Allah. Nah, kemudian kita lihat ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini, kita ngeri, Pak, ya. Kalau kita melihat tafsirnya, kemudian melihat artinya saja ya, itu sudah Masya Allah ya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Ya. Cara Surabaya ngene, Pak. Jane wong-wong nguniku, orang-orang alim, kiai, ustad, dai, itu akan kami angkat derajatnya. Kami akan muliakan dia di dunia dan di akhirat. La rafa'nahu biha. Tapi gak situ, Pak. Allah tidak jadi mengangkatnya, Allah tidak jadi memuliakannya. Kenapa? Ada sebabnya. Walakinnahu akhlada ilal ard. Ya Allah, ya. Ternyata para ulama, dai, ustadz, kiai, alim dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pilihannya sendiri. Ternyata mereka lebih hina memilih dunia daripada memilih akhirat. Ya. Sudah tergiur, Pak, ya, dengan apa? Jabatan, ya, tahta, harta dan wanita. Satu lagi kuota, ya. Sekarang itu kan begitu ya. Harta itu kan itu. Tahta, harta, tahta, wanita, kuota. Kalau tanpa kuota kayak ada tidak bisa hidup orang sekarang. Walakinnahu ahlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Nah ini, Pak, ya. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memilih kehidupannya untuk memilih dunia karena apa? Mengikuti hawa nafsunya. Kalau sudah orang itu mengikuti hawa nafsu, tidak menggunakan akal sehatnya, bahkan tidak menggunakan syariat di dalam kehidupannya, mereka seperti apa? Binatang. Ini bukan perkataan saya, Pak. Coba dilihat lagi ayatnya. Selanjutnya bagaimana Allah katakan di dalam ayat ini? Surat Al-A'raf ayat 176. Famathaluhu kamathalil kalb. Masya Allah, ya. Cara Surabaya niki kasar, Pak.
Tapi ini bukan kita yang ngomong, Allah langsung yang ngomong. Orang yang seperti itu, yang sudah tahu kebenaran, yang sudah tahu bahwa agama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini membawa kehidupan, kebaikan dunia dan akhirat, tapi dilepas mengikuti hawa nafsunya. Mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mathaluhum kamathalil qalb. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Ya. Makanya kalau orang itu mengikuti hawa nafsunya, dia itu seperti binatang. Meskipun dia sudah tahu kebenaran. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan akalnya. Afala ta'qilun. Apalagi tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus meletakkan, Pak, taqdimus syar'i 'alal aqli wa taqdimul aqli 'alal hawa, ya. Ini rumus yang diberikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Untuk apa? Untuk menjalani syariat ini. Untuk menjalani kehidupan ini agar kita selamat fid dunya wal akhirah. Jadi melet-melet begitu, Pak, sifatnya anjing itu. Dan begitulah, ya, orang kalau sudah gila dunia, orang kalau sudah termakan hawa nafsunya untuk mengikuti dunia dan dunia, ya, maka ya begitu terus. Dikasih sedikit melet, ya, kok mek titik, Pak. Dikasih akeh, lo kurang iki, mosok mesak mene. Orang itu kalau dia berpikir hanya dunia, kata Rasulullah, dikasih satu gunung, dia pengennya berapa? 2 gunung. Tidak akan habisnya. Dan di dalam Al-Quran dikatakan, innama hayatud dunya mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah perhiasan yang menipu. Tapi ada perhiasan yang tidak menipu, Pak, ya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini menipu semuanya, kata Allah, mata'ul ghurur. Tapi Rasulullah mengatakan ada mata'un, ada perhiasan, ya, yang tidak menipu. Perhiasan yang terbaik di dunia ini, yaitu siapa? Al-mar'atus sholihah. Masya Allah, ya. Ini anak muda-muda ini biar tertarik, Pak, ya. Biar nanti dia mencari jodohnya itu jodoh yang betul-betul membawa kebaikan dunia dan akhirat, ya. Jadi mulai hari ini kita jangan berpikir, ya, mendapatkan jodoh itu yang hanya kaya, cantik, tetapi tidak tahu agama, ya, amsyong, ya, tidak paham agama sama sekali, ya. Hidup kita, waktu kita hanya dihabiskan untuk dunia dan dunia, rugi. Akhirnya apa? Ketika meninggal dunia, apa bekal kita? Tidak ada. Nah, hari ini itu kita sangat sedih sekali, ya, melihat bagaimana para pemuda ini digiring, ya, ketika kita melihat tayangan televisi. Dan itu sihir Yahudi. Kembali kepada sihir, itu sihirnya Yahudi. Kenapa? Membuat para pemuda Islam, kaum muslimin terlena dengan dunia. Salah satu protokol Yahudinya apa? Ya, yang ada di dalam kitabnya untuk menghancurkan umat Islam itu apa? Orang Islam tidak perlu keluar dari agamanya, ya. Orang Islam itu kalau menghancurkan umat Islam tidak perlu mengeluarkan umat Islam dari agamanya, tidak perlu murtad. Cukup kita berikan mereka, ya, sajian-sajian, tayangan-tayangan, ya, yang mereka itu senang, ya, sehingga lalai terhadap agamanya. Berapa hari ini yang, ya, tayangan-tayangan yang melalaikan seorang pemuda dari agamanya? Ada tayangan drakor, ya. Ini tidak hanya pemuda saja, ya. Bapak ibu pun senang mungkin kalau di rumah itu, ya.
lihat drakor ya. Wah, enggak tahu saya, Pak. Ya? Istilah-istilahnya banyak ya. Tetapi hari ini mereka dilenakan dengan hal yang seperti itu, sehingga untuk mencari wanita soleha itu mereka enggak tahu tipe yang paling baik di dunia ini tuh seperti apa. Ya. Sehingga kalau kita melihat kembali kepada sebuah hadis ya, Hafsah binti Umar radhiyallahu an ya. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, di surga itu nanti ada bidadari surga. Yang bidadari surga itu ketika mengeluarkan jari jempolnya, Pak, ya, jari jempolnya dikeluarkan ke dunia, seling gitu ya, dia akan menerangi antara timur dan barat bumi ini. Terang, jempolnya tok, Pak, jempolnya bidadari. Maka Hafsah binti Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di surga itu ada bidadari yang cantik. Bagaimana dengan kami?" Ya. Nah, ini ibu-ibu perlu fokus ini, Bu ya. Ya, yang kecantikannya ya biasa-biasa saja. Ya. Yang kondisinya ya seperti ini. Apa kata Rasulullah? Di surga nanti seorang wanita, ya, wanita dunia ketika masuk surga dia akan menjadi huruntin. Wanita dunia ketika masuk ke dalam surga dia akan menjadi huruntin, bidadari yang berasal dari dunia, dan dia menjadi ratunya bidadari surga. Subhanallah, bidadari surga saja cantiknya seperti itu, Pak, ya. Apalagi nanti istri-istri kita. Ya, mboten usah kuatir, Bu. Ya, mboten usah kuatir sakniki bingung ya. Pedikur, pedini apa itu? Ya, glowing sampai ya nyamuk nemplek pipi wis ndelosor gitu ya. Saking halusnya ya. Bingung ya. Ndak usah khawatir. Jenengan nanti ketika di akhirat bertemu dengan suami, jenengan adalah ratunya bidadari surga. Masya Allah. Ini kalau kita mau membaca detail, Pak ya, membaca ya, kita menikmati bagaimana kehidupan di surga, itu ada bukunya Ibnu Qayyim, judulnya Taman-Taman Surga. Itu kalau menceritakan di dalam buku itu bidadari, saking putihnya, minum kopi, kelihatan kopi sini, Pak. Kelihatan kopinya, ya. Minum teh kelihatan tehnya, Pak, sini, ya. Masya Allah ya. Nah, itu semuanya berdasarkan dengan hadis-hadis ya. Diceritakan di dalam buku itu. Masya Allah, taman-taman surga. Nah, ini kadang-kadang perlu kita memotivasi diri kita supaya apa? Supaya kita terus beramal dan terus menambah, memperbaiki kualitas. Jangan sampai kita tergiur dengan dunia. Makanya Allah mengatakan dunia ini mataul ghurur, menipu. Ya. Setiap hari, setiap ya, bangun pagi, siang, sore, malam, berpikirnya langsung dunia. Ya. Makanya dalam satu hadis dikatakan man hammuhud dunya, ya, barang siapa yang pagi hari dia itu memikirkan dunia, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyibukkan dirinya dengan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Banyak para ulama mengatakan, ya, Ibnu Mas'ud, ya, beliau mengatakan letakkan dunia itu di tangan. Jangan meletakkan dunia itu di dalam hati. Kenapa? Kalau dunia kita letakkan di tangan, kita akan
bersyukur kepada Allah, kita akan bisa mengontrol dunia itu. Ya. Punya rumah mewah, punya mobil, punya apa saja. Ini sebagai fasilitas, sebagai wasilah kita mencari akhirat, mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi kalau dunia itu kita letakkan di dalam hati, kita tidak akan merasa puas. Ya. Maka sudah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran terkait dengan Qarun. Qarun itu adalah orang yang meletakkan dunia di dalam hatinya, sehingga ketika dia membangun istana, dia ingin membangun istana lagi. Ketika dia sudah membangun istana lagi dengan emas. Ya. Kunci istananya saja itu digotong sama orang, ya, kurang lebih 10. Ya. Kunci buat buka istana itu. Begitulah hari ini, ya. Orang-orang kafir hari ini, mereka berbondong-bondong berusaha membangun rumah-rumah, tapi nggak dipakai, tetapi tidak dimanfaatkan. Dan karena apa? Di dalam hatinya. Ya. Kalau kita lihat orang kaya itu, melihat orang yang kaya yang meletakkan hartanya di hatinya, dia akan terus mencari yang lebih baik, yang lebih bagus, lebih banyak. Tidak akan puas dengan dunia ini. Makanya di dalam ayat ini, surat Al-A'raf ayat 176 ini, ketika orang itu sudah tahu kebenaran, ketika sudah tahu bahwa kebenaran itu sudah difahami, ya, di dalam kehidupannya, memahami Al-Quran As-Sunnah, tetapi ternyata dia memilih dunia, ya. Seperti apa, Pak? Seperti apa? Ya. Terus bosok kupang kerajaan nggak apa-apa, Pak. Karena sama, ya kan? Mataluhum kamatalil kalbun. Ya Allah, ya. Nah, ini. Jadi ketika kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatan min indillahi khair. Kalau jenengan beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dengan sebaik-baiknya Allah akan berikan kebaikan. Artinya apa? Keberkahan. Al-barakatu maknanya adalah ziyadatul khair, yaitu apa? Bertambahnya kebaikan. Kita punya uang 100.000, Pak. Itu kalau barokah. Uang 100.000 itu akan bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain dan akan bermanfaat menjadi amal jariah. Tapi kalau kita uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi kalau nggak barokah, ya ngawas begitu saja. Ya, pengen belanja ini, apalagi sekarang ada Shopee, Pak, tinggal centang centing ya, datang sendiri belanja, ya. Tapi begitu ada urusan, ya, infak, yes. Nah ini mikir. Padahal itulah keberkahan harta kita di situ akan mendatangkan kebaikan. Walau amanu wattaqaw lamathubatun indallahi khair. Ya. Rumah kita akan bisa menjadi berkah apabila rumah itu kita landasi dengan iman dan takwa kepada Allah. Kita gunakan untuk majelis ilmu, kita gunakan untuk membuat taman-taman surga, ya, untuk kajian, ya, untuk kebaikan-kebaikan. Tapi kalau rumah itu isinya dangdutan, ya, isinya dipakai untuk gaplek, ya, untuk pacaran, untuk, ya, itu akan mendatangkan azab, ya. Cari rezeki angel, ya, dapat pun ya tidak barokah, ya. Yang nagih itu hampir datang satu hari 10 kali, ya. Akan menjadikan kehidupannya itu terus menerus memikirkan dunia dan hanya dunia. Tetapi kalau kita diberkahi oleh Allah dalam kehidupan ini, Masya Allah, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kesabaran dan sifat qanaah, sifat zuhud.
ya, mengambil dunia itu seperlunya saja. Kita tahu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasulullah itu mau, beliau akan lebih tinggi daripada raja-raja Persia dan Romawi. Kekayaannya tidak ada bandingannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jenengan tahu, Rasulullah itu kalau tidur, Pak, itu kalau bangun, ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, bekas, Pak, badannya itu, ya. Kalau bangun itu membekas apa? Kloso, ya. Bahasa wong Surabaya kloso. Bekas, ya. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Rasulullah tidak bisa tidur di atas kasur yang mentul-mentulnya 1 meter, ya. Terus mandi air hangat, ya. Terus kemudian makannya seperti raja ratu, ya. Bukan tidak bisa. Tetapi beliau mengajarkan kepada kita menjadi orang yang zuhud di dunia, ya, mengambil dunia ini seperlunya sebagai wasilah untuk kehidupan kita di akhirat. Karena di akhirat itu kita akan makan dengan makanan yang terbaik. Apapun yang kita inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Makanya kadang-kadang ada orang ngeluh, kita ini dakwah, kita ini jihad, kita ini, ya, menuntut ilmu, ya gini-gini aja, merasa capek, ya. Memang berat, Pak, ya, istiqomah itu berat, ya. Yang mudah itu istirahat. Istiqomah itu berat, istiqomah taklim, istiqomah kita, ya, berjuang di jalan Allah, berat. Yang mudah itu istirahat memang, ya. Maka kita ini hari ini berusaha dulu, beramal. Hari ini adalah hari beramal. Kemudian berikutnya adalah hari kita memanen. Nah, disinilah ketika kita melihat dunia itu, ya, mengambil dunia itu sekedarnya, maka Allah memberikan keberkahan-keberkahan. Qanaah, apa? Qanaah itu berat. Maka Ali radhiyallahu anhu memaknai takwa itu ada 3. Al-makna bimakna at-tahkimu bit-tanzil, al-istidadu ila rahil, wal qana'atu bil qalil. Ali radhiyallahu anhu memaknai takwa, memberikan makna takwa agar kehidupan kita ini lebih berkah. Yang pertama adalah orang yang bertakwa itu pasti dia at-tahkimu bit-tanzil, akan menjadikan Al-Quran, apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya di dalam kehidupannya itu sebagai apa? Hukum, sebagai satu sistem yang mengatur kehidupannya. At-tahkimu bit-tanzil, itu orang bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu akan senantiasa menggunakan, menjadikan Al-Quran sebagai sistem di dalam kehidupannya, mengatur kehidupannya, ya. Logikanya kalau kita beli mobil itu kan ada apa namanya, perawatan, ya, tata cara perawatannya, servisnya, kartunya itu, kartu petunjuknya itu ada, Pak, ya. Nah ini, jadi kalau beli mobil, Pak, yang misalnya bahan bakarnya bensin, ya harus diisi bensin, ya. Nah ini Pak Bambang ini yang di Toyota ini ngerti, ya, bagaimana cara merawat mobil. Ketika mobil itu bahan bakarnya bensin, terus kita isi dengan air, kira-kira terawat apa rusak, Pak? Ada servis berkala, tapi kita tidak pernah nyervis, jarno ae, ya. Kita tidak mengikuti petunjuk arahan, ya, dari misalnya Toyota gitu, ya, atau Suzuki. Maka ketika kita punya mobil dan tidak kita serviskan,
tidak kita rawat, kemudian kita tidak juga menuruti apa yang ada di dalam peraturan itu, yang membuat ya pabriknya yang membuat itu ya rusak ya. Bahan bakarnya bensin diisi air ya, apalagi diisi Coca-Cola aja ya, tidak pernah diservis ya. Ya akhirnya hancur. Begitulah manusia ketika tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala yang membuat makhluk ini, yang membuat kehidupan ini ya. Dan membuat garansinya kalau kita tidak mengikuti Allah Subhanahu wa taala ya, aturannya, tata caranya, sistemnya semua ada di dalam Al-Qur'an ini, Pak. Dan kalau kita tidak mengikuti petunjuk yang sudah ada di dalam Al-Quran ini ya, maka kita akan tersesat, bahkan menjadi rusak. Tidak bisa kita mendapatkan arahan yang benar. Karena itu Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroini lan tadhillu in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian berpegang teguh kepada keduanya ini tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullahi wa sunnatu Rasuli, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dua itu, Pak. Hari ini dua ini saja mereka tidak memahami dengan baik sistemnya bagaimana. Malah banyak yang mengikuti aturan-aturan kehidupan yang mengatur kehidupan manusia ini dengan aturan-aturan yang lain. Maka bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah? Karena takwa itu artinya at-tahkimu bitanzil. Kita tunduk patuh mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran itu, Pak, itu juga syifaun lima fis sudur, menjadi obat apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam dada kita. Ketika hati kita itu tidak tenang, gelisah, gundah gulana, itu menyebabkan sakit, menyebabkan banyak penyakit, kolesterol, ginjal, diabetes, semuanya. Tapi kalau hati kita tenang, insya Allah sehat. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, inna fil jasadi mudghah. Ya, di dalam hadis Arba'in An-Nawawi disebutkan, sesungguhnya di dalam tubuh seseorang itu ada segumpal darah. Segumpal daging apa darah? Inna fil jasadi mudghah fa idza soluhat jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini, segumpal darah ini baik, seluruh badannya menjadi baik. Wa idza fasadat jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging itu tadi, segumpal darah itu tadi rusak, fasadat jasadu kulluh, maka seluruh jasadnya akan rusak. Ala wahya al-qalbu. Apa itu? Segumpal daging itu apa? Segumpal darah itu apa? Hati. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau hatinya rusak semua jasadnya, Pak. Ya. Kalau hatinya itu banyak masalah, banyak gelisahnya, ya, hari-hari ya sedih, ya, sedih gak duwe kena corona, ya, di PHK, ya, belum bayar utang, belum bayar sekolah, ya, tagihan listrik, tagihan banyu, ya, gak iso tuku beras, ya. Hati ini tidak merasa tenang, hari-hari selalu sedih, gelisah, dan tidak mendapatkan ketenangan. Sehari saja, Pak, itu bisa membuat kepala pusing, nyut, ya. Telinga itu terasa buntu, ya. Sikil, tangan cekot-cekot, nyut, ya. Perut senep, ya, mencret diare, ya.
Belum lagi tiap hari ada yang datang, "Assalamualaikum, Bapak ada?" "Ada." Ya. "Siapa? Mau nagih utang." Ya, tambah delosor ya. Hatinya tidak tenang. Tidak sholat, tidak baca Quran, tidak pernah sodako. Ya Allah, ya. Makanya kalau hati itu selalu gelisah, selalu dalam keadaan tidak tenang, itu akan berpengaruh kepada jasad. Ya. Jadi mbok sampean tambah nonang dokter spesialis rumah sakit luar negeri, ya sama. Karena hatinya tidak tenang. Diagnosis, wah tidak ketemu ini Pak penyakitnya Pak. Coba di rumah sakit internasional di Jakarta, di Gawonang Jakarta, tidak ketemu Pak. Coba di Malaysia, kebawa ke Malaysia. Coba ke Singapura, tidak dapat penyakitnya, tidak ketemu. Kenapa? Karena penyakitnya itu ada di dalam hati. Ya. Begitu dinasihati oleh tetangganya, "Pak, kalau subuh itu Pak, kita diajarkan untuk bersodako." Kenapa? Karena malaikat subuh itu selalu mendoakan kita, mendoakan keberkahan, mendoakan sehat, mendoakan banyak rezeki, mendoakan ketenangan, hidupnya tenang. Akhirnya apa? Istiqomah, sodako, ya, subuh. Sedekah subuh, ya, sedekah subuh. Nah, ternyata apa? Dirasakan berubah hidupnya. Tidak hanya itu, dia juga rajin berinfak, ya, berinfak untuk dakwah, untuk taklim, untuk membangun masjid, untuk membangun pesantren. Ternyata apa? Hatinya itu lapang. Yang selama ini itu sempit, ya, medit, kikir, hasad, ya mikirkan ya orang lain dapat nikmat dia kepikiran, ya Allah, iku mobil teko ndi, iku paling ya utang. Ya. Ana dulure, ana koncone, ana tanggoe bisa beli sesuatu, dia kepikiran. Ya, nah inilah ya hasad, iri, dengki, sombong. Ini yang akan menyebabkan apa? Sakit, Pak. Dan banyak hal yang seperti ini itu tidak dirasakan. Tahu-tahu serangan jantung, ya, karena memang hatinya ini tidak bagus. Nah, oleh karena itu kalau jantung kita, hati kita baik, insya Allah soluhat jasadu kullu. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah dan sehat selalu. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ketenangan hati, ala bidzikrillahi tatsma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Ya. Zikir itu bukan hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Bukan hanya kalimat-kalimat zikir itu. Tapi zikir itu juga para ulama mengatakan salah satunya adalah thalabul ilmi. Nah, ini zikir, Pak. Jadi kita hadir ke sini, datang ke majelis ilmu, datang ke taman surga, ini juga termasuk zikir. Maka ketika kita berada pada majelis seperti ini, hati kita menjadi tenang. Karena saking tenangnya, maka orang yang ada di majelis ilmu itu seneng ngantuk. Orang itu cari obat tidur itu angel, Pak. Angel. Makanya ini sampean susah turu, wis nang majelis ilmu ae. Mesti ngantuk. Enak tenang. Ngantuk itu salah satu nikmat. Kenapa? Hatinya tenang. Ya, nggak apa-apa ngantuk, Pak. Yang penting nggak ngorok ya. Itu salah satu tanda bahwa hati tenang, ngantuk ya. Masya Allah. Nah, disinilah ya. Maka inilah salah satu aktivitas dan amal kita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua ya, yang terakhir, takwa itu, karena ini terkait dengan makna takwa, adalah al-istidadu ilar rahiq wal qanaatu bil qalil. Jadi ada tiga, yaitu orang yang bertakwa itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sistem
ya Al-Qur'an ini sebagai aturan kehidupannya. Yang kedua adalah al-istidadu ilar rahim. Kita senantiasa mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak yang dipanggil oleh Allah. Hari ini banyak yang kena penyakit kemudian tiba-tiba meninggal dunia. Nah, siapa tahu setelah ini kita pulang atau di perjalanan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Sudahkah kita siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bekal apa yang kita bawa? Oleh karena itu orang yang bertakwa dia akan senantiasa menyiapkan bekal itu. Dia akan senantiasa menyiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 hal yang harus disiapkan di dalam ya kitab para ulama termasuk kitab akidah, di dalam kitab Sulamul Wusul ya, itu dikatakan hal yang wajib yang difahami oleh seorang muslim. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu ini apa? Ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, wa ma'rifatud din. Nah, kalau sudah punya ilmu, al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmunya, mempraktekkan ilmunya. Jangan ilmu itu disimpan saja ya. Kemudian dibuang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, jangan. Tapi al-amalu bihi. Kemudian ad-da'watu ilaihi, yaitu mendakwahkan ilmunya. Kemudian as-sabru 'alal adza, yaitu sabar di atas apa? Dakwah. Nah, ini bekal inilah yang nanti akan terus menjadi amal jariah kita mengalir ya. Apa yang kita fahami hari ini kita berusaha untuk mengamalkannya ya. Dan mudah-mudahan istiqomah, jangan istirahat Pak ya. Nanti istirahatnya ketika meninggal dunia. Oleh karena itu istirahat kita itu membawa bekal yang banyak ya. Memang berat istiqomah itu, yang mudah istirahat ya. Nah ini. Kemudian yang terakhir adalah al-qana'atu bil qalil. Orang yang bertakwa itu dia akan senantiasa menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa bersyukur atas apa yang hari ini diterima itu. Dia bersyukur kepada Allah. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Pasti Allah akan menambah. Jadi kalau hari ini penghasilan kita dalam satu hari 100.000, alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat-nikmat ini ya. Sempurnalah kebaikan-kebaikan itu. 100.000 ya, yang 25 diinfakkan, yang 75 digunakan untuk apa? Menafkahi anak dan istri. Cukup Pak kira-kira Pak? Cukup kira-kira? Kalau qanaah Pak cukup. Ya, ini tergantung hatinya Pak. Tapi kalau ndak qanaah, sampean iso stroke. Ya apa 100.000 mosok gaya anak bojo. Gak bakalan nutut akal ini. Tapi kalau kita bersyukur, la azidannakum, pasti Allah menambah. Saiki 100.000, besoknya dikasih 1 juta. Masya Allah. Dikasih 1 juta, semakin bersyukur, sujud syukur. Sujudnya bertambah, syukurnya kepada Allah, taatnya kepada Allah bertambah. Terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya barokah Pak. Disitulah kalau walau annahum amanu wattaqau lamathubatan min indillahi khair. Kebaikan-kebaikan itu dibukakan oleh Allah. Makanya sifat qanaah ini harus ada, terutama kepada para ibu ya, para istri harus qanaah. Dikasih suami berapa? Nggih alhamdulillah ya. Kalau dikasih sedikit ngomel, dikasih banyak ngomel, supaya nggak ngomel dikasih apa? Nah, artinya kondisi hari ini, apalagi seperti ini, kita harus banyak bersyukur.
Ya, kalau ibu-ibu para istri bersyukur atas pemberian yang diberikan oleh suaminya, berapapun ya jumlahnya, Allah pasti akan menambah. Tapi kalau kita menuntut, kalau kita ya bahkan menghina, kemudian mencela apa yang dilakukan oleh suami kita, ya, itu nanti akan justru menghambat rezeki. Tidak adanya keberkahan. Bahkan disitulah celah-celah setan untuk apa? Menjadikan konflik di antara keluarga. Bahkan nanti disitulah celahnya orang-orang yang ingin menghancurkan keluarga kita dengan sihir-sihirnya. Itu mudah sekali. Ya. Yufarriquna bainal mar'i wa zauji, memisahkan antara suami dan istri. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini sangat bermanfaat untuk diri kita, memotivasi untuk senantiasa tetap istiqomah beramal, dan insya Allah dalam kesempatan berikutnya kita akan ya ini karena makanya saya tadi ngomong ini kayaknya nggak nutut ya, soalnya memang masalah keberkahan ini sangat luas sekali, para ulama memberikan penjelasan. Ya, oleh karena itu besok 2 ayat berikutnya kita akan membahas tentang ra'ina ya, sikap orang-orang Yahudi yang mencela Rasulullah. Ya. Sikap orang-orang Yahudi yang mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifat orang kafir ya, orang-orang kafir terhadap kaum muslimin ya. Kemudian karakter mereka seperti apa? Ini nanti akan dijelaskan di dalam ayat berikutnya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.